Acara ini begitu spesial, begitu penting. Di universitas di Amerika Serikat diadakan sebuah penelitian, ada 2 ekor tikus, yang satu dimasukkan ke dalam baskom, dibiarkan, dan dia hanya bisa bertahan selama 4 jam. Setelah 4 jam dia tenggelam. Ada satu lagi ekor tikus, dimasukkan ke dalam sebuah ember yang berisi air, dibiarkan berenang, 1 jam kemudian diangkat. Suruh lihat keluar, lihat-lihat tikusnya, ditenggelamkan lagi. Lihat-lihat keluar, 1 jam kemudian lagi, dibiarkan, ditenggelamkan lagi. Dan ternyata tikus yang kedua bisa bertahan selama 40 jam. Hasil riset tersebut membuktikan pentingnya sebuah visi. Tikus yang pertama mati karena dia gelap. Dia hanya berenang, bekerja keras. Akhirnya dia tidak tahan. Dia tidak bisa melihat visi ke depan. Tapi tikus yang kedua, biarpun 1 jam, dia bisa menengok kebebasan. Dia bisa menengok kebebasan yang akan dia dapatkan jika dia terus berjuang. Itulah pentingnya acara hari ini. Acara hari ini berjudul Vision Seminar. Anda akan dapatkan sebuah visi. Mudah-mudahan sama seperti saya, Anda akan dapatkan sebuah visi. Anda akan bisa berjuang dan Anda akan bisa berhasil. Orang bisa bertahan selama 40 hari tanpa makan. Orang hanya bisa bertahan selama 4 hari tanpa minum. Orang bisa bertahan hanya dalam 4 menit tanpa oksigen. Tapi orang hanya bisa bertahan selama 4 detik jika dia tidak memiliki visi dan impian. Mudah-mudahan Anda setelah pulang dari acara ini, Anda bisa dapatkan visi ke depan. Betapa luar biasanya bisnis ini. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya Ulung. Jadi bukan bercanda, memang nama saya aslinya Ulung. Nama yang berat kata orang, tapi saya bisa buktikan. Ternyata memang distributor Ulung. Saya dilahirkan 26 tahun yang lalu Bapak Ibu di kota kecil yang bernama Kota Tasikmalaya. Saya dilahirkan sebagai anak bungsu dari 4 bersaudara. Saya juga lahir dari orang tua yang biasa-biasa, tidak ada istimewanya sama sekali, bahkan cenderung di bawah rata-rata. Konon katanya ayah saya dulunya kaya sekali, punya 5 pabrik tepung tapioka, kaya nggak kira-kira? Tapi kan dulu ketika saya lahir, tahun 80, ternyata tahun 82 ayah saya tertipu oleh temannya, bangkrut. Kebagian susahnya ya. Tahun 82 ayah saya bangkrut, lalu akhirnya ibu saya bekerja keras. Ibu saya bekerja keras untuk menafkahi keempat orang anaknya. Ibu saya dulu pernah jualan di kebun binatang, jualan minuman, teh kotak, jualan makanan ringan untuk menghidupi kami. Terus orang tua saya juga bekerja keras, orang tua saya jual rokok. Anda tahu berapa untungnya jual rokok? Itu nilainya perak Bapak Ibu, hanya 5 perak atau 10 perak ya. Terus ibu saya juga sempat jualan juga di sekolah, tempat saya bersekolah, jualan es, jualan bakso goreng. Dulu saya minder sekali punya orang tua yang berjualan di sekolah ya. Orang-orang teman-teman saya, wah saya pikir apa yang mereka akan katakan tentang keluarga saya. Tapi sekarang ketika saya flashback lagi, ternyata saya malu sebenarnya. Dulu saya pernah malu ya punya orang tua seperti itu. Karena saya belajar dari sana, orang tua saya, ibu saya bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya. Itulah kekuatan seorang ibu untuk menafkahi anak-anaknya, berjuang demi anak-anaknya. Impian seorang ibu menafkahi anaknya demikian luar biasa. Saya juga dulu ketika masih kecil, saya hampir tidak pernah dibelikan mainan baru. Ya biasanya selalu bekas kakak biasanya. Ada mainan baru, bekas kakak, nggak pernah dibeliin mainan baru. Ya mau ini mau itu, wah ibu saya bilang, wah nggak punya uang, pas-pasan terus biasanya. Terus orang tua saya bekerja dan akhirnya perekonomian keluarga mulai pulih, mulai membaik. Saya juga bersekolah di Kota Tasikmalaya dari TK, SD, SMP, SMA. Saya bersekolah di Kota Tasikmalaya. Ya bersekolah seperti biasa, tidak ada istimewanya. Bahkan saya cenderung di sekolah pelajaran saya cenderung ya kalau muridnya 30, saya pasti 20 terakhir lah. Ya, gak ada istimewanya. SMP saya pernah diskor 1 kali, ya prestasi juga luar biasa. Gini-gini pernah diskor juga ngalamin karena kenakalan saya. Ranking saya juga tidak begitu baik ketika SMP, ketika kelas 1, kelas 2 kerjanya hanya main-main terus, ya. Pernah berantem sama guru, ya, adu mulut sama guru pernah, kenakalan saya, ya, asik sekali mengalami. Ada juga yang pernah, wah keterlaluan sama seperti saya. Ranking terbaik saya ketika kelas 3 SMP, saya ranking terbaik itu ranking 9. Ya, dan ada sebabnya.
Ternyata dulu ketika karena kenakalan saya, ibu saya pusing, akhirnya ibu saya membuat challenge ya, ditantang. Kalau kamu bisa ranking 10 besar, mama kasih 1 juta. Wah ya, mata duitan juga dulu waktu kecil ya. Dikasih 1 juta, wah semangat saya. Lalu saya buat ya di kamar saya tuliskan 10 besar 1 juta. Wah, jadi kalau mau setiap tidur lihat dulu, afirmasi dulu. Belum tahu afirmasi tapi udah dilakukan dulu ketika kecil. Wah, saya afirmasi dan ternyata saya bekerja keras, saya belajar dan ternyata puji Tuhan berhasil Bapak Ibu. Ya, ranking saya ranking 9 dari 10 besar, ranking 9. Ternyata banyak orang memang bukan orang yang bodoh ya, tapi mereka malas belajar. Termasuk saya hanya malas belajar, nggak ada orang bodoh di dunia ini, cuman ada yang tidak mau belajar saja. Jika mau belajar, mengejar, punya impian, pasti bisa sampai. Itu pun yang telah saya lakukan. Dan ketika saya meminta janji pada ibu saya, mah katanya mau dikasih 1 juta nih, mana uangnya? Lagi-lagi ibu saya, wah kamu kan caturulan ketiga, harusnya caturulan ke-1. Wah nggak dikasih Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa, saya dapatkan pengalaman, ternyata saya juga bisa. Ketika SMA, saya juga bersekolah di kota Tasikmalaya. Saya ingin masuk sekali ke sekolah terbaik di kota kami, ada di sekolah negeri. Untuk masuk sana lumayan susah, NEM-nya harus 42, rata-rata berarti kurang lebih 6 atau 7 ya, lupa. Dan saya punya impian ke sana, saya juga bekerja, ikut ujian akhir, dan ternyata penerimaannya adalah 42. Saya NEM-nya kalau nggak salah 42,5 sekian. Yang 42 ke bawah langsung di out, nggak masuk ke sekolah negeri tersebut. Di SMA Negeri 1 waktu itu. Wah, saya masuk ke sana, bangga sekali. Pertama kali masuk ke sana, saya belajar. Saya masih ingat, saya belajar di sana 2 tahun. 1 kali selama 2 tahun saya hanya mengerjakan PR 1 kali. Minggu pertama hari Senin ketika masuk ada pelajaran bahasa Indonesia, saya disuruh buat karangan. Yaitu saya buat, udah. Besok-besoknya yang saya kerjakan, saya datang agak pagi, lihat teman yang pintar biasanya datangnya pagi. Saya samperin, senyum, ya, senyum, hey friend, nah, udah ngerjain belum? Oh, karena dia nggak enak, ya udah. Oh, coba dong, saya mau belajar, saya mau lihat gimana ya caranya. Waduh, ya. Akhirnya dikasih lihat, saya nyontek. Itu yang saya lakukan. Dan ternyata itu juga ada hikmahnya. Ternyata saya bisa sukses di bisnis ini, katanya harus nyontek. Nah, saya jagonya. Saya nggak neko-neko Bapak Ibu. Ini apa yang lakukan apa? Contoh aja habis. Contek aja habis, pasti berhasil. Ya itu yang saya lakukan. Kalau Anda ingin cepat sukses, udah jiplak, contoh, contek habis upline Anda. Itu yang saya lakukan ketika SMA. Ketika saya naik kelas 2 mau ke kelas 3, karena saya orangnya malas, kelas 2 ke kelas 3 ada penjurusan IPA atau IPS. Ya. Menurut Anda lebih bagus IPA atau IPS? Susah mana kira-kira? Susah IPA, susah IPS? Susah apa? IPA. Betul. Susah IPA, makanya saya nggak mau ambil IPA. Cuek. Wah, mama saya semenjak dari awal, mama saya udah benci deh yang namanya IPS. Cici, kamu masuk IPS. Oh, kamu masuk IPS, kamu harus IPA. Karena konon katanya yang masuk IPA itu jenius, pinter, brilian. Karena saya malas, waduh kalau masuk IPA, padahal bisa gitu ya, kalau masuk IPA, aduh nanti banyak PR. Lihat muka guru matematika lagi. Fisika, aduh ya. Biologi, wah udah deh, saya benci sekali pelajaran itu. Makanya saya malas sekali masuk IPA. Jadi pas mau harusnya datang ke sekolah, harusnya ngisi formulir mau masuk IPA, mau masuk IPS, saya cuek berlibur ke Pangandaran. Ya, biasanya peraturan sekolah tersebut kalau muridnya nggak ngisi formulir, biasanya langsung dimasukkan ke IPS. Itu pun yang terjadi. Saya langsung dimasukkan ke kelas IPS. Wah, kalau saya sih bahagia aja. Pas mau masuk seminggu kemudian, ternyata orang tua saya mengetahui bahwa saya masuknya IPS bukan IPA. Wah, mama saya langsung marah. Kamu ini gimana? Harus masuk IPA. Wah, saya bilang, wah ini udah susah mah, udah nggak bisa. Pokoknya nggak bisa,
Ya, akhirnya saya dengan ibu saya menghadap kepala sekolah. Menghadap kepala sekolah, Pak, ini anak saya harus IPA, nggak bisa IPS. Gimana caranya harus bilang, nggak bisa Bu, ini paling bisa Anda pindah sekolah. Wah, ibu saya killer gitu ya. Oh harus seperti itu, ya udah, anak saya pindah. Jadi kelas 3-nya saya pindah ke BPK Penabur di Semak. Asalnya sekolah negeri, saya pindah ke Semak. Nah dari situ saya juga mendapatkan pelajaran. Dalam hidup ini Anda harus ambil keputusan. Kalau Anda tidak ambil keputusan, orang lain yang akan ambil keputusan buat Anda. Apapun yang terjadi, Anda harus terima resikonya. Saya terima resikonya, akhirnya pindah sekolah. Ketika saya SMA, yang saya lakukan, saya pikir-pikir hanya 3B Bapak Ibu. Ya, saya hanya melakukan basket, biliar, bermain. Itu yang saya lakukan, 3B. Kalau B yang belajar, boro-boro. Sama lah, tuh yang ketawa pasti sama juga. Tahu ya, tahu juga. Itu yang saya lakukan, saya buang-buang waktu. Ketika ada waktu luang, yang saya lakukan, saya main game. Ya dulu Nintendo, belum ada PlayStation. Terus ada waktu luang, apa yang saya lakukan? Pinjam komik. Komik positif. Shinchan, ya, Kung Fu Boy, Dragon Ball, ya, pinjam, ya saya baca. Luar biasa, ya. Ngisi waktu luang seperti itu. Saya buang-buang waktu Bapak Ibu. Nah menurut Anda, waktu dengan uang lebih penting mana kira-kira? Lebih penting waktu atau uang? Lebih penting mana kira-kira? Waktu? Dua-duanya. Kalau disuruh milih salah satu. Uang atau waktu? Duit. Kalau menurut saya sekarang, kalau waktu dulu uang. Ya, samalah UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, kalau sekarang, ya ternyata waktu lebih penting Bapak Ibu. Nah, kenapa waktu lebih penting? Saya tanya, Anda bisa nggak beli waktu 1 detik dengan uang 10 juta? Bisa? Bisa nggak? Kalau bisa beli waktu 10 juta 1 detik, konglomerat hidupnya sepanjang masa Bapak Ibu. Nggak akan mati-mati, dia beli aja terus waktu. Waktu itu terbuang tidak akan terulang. Tapi duit kalau hilang bisa dicari Bapak Ibu. Maka penting sekali. Nah dulu yang saya lakukan, saya buang-buang waktu. Nah kira-kira menurut Anda Tuhan itu adil? Menurut Anda Tuhan itu adil atau enggak? Adil, setuju dengan saya. Nah bagaimana kalau setiap dari Anda, apapun latar belakang Anda, mau penjahat, ya, mau orang yang berbudi, dikasih modal sama Tuhan $1.440 setiap hari. Anda habiskan, beli baju, beli buah, ya, beli make up, Anda habiskan, besoknya ditransfer lagi sama Tuhan, $1.440. Besoknya ditransfer lagi $1.440. Nah apa yang Anda lakukan? Mau foya-foya, belanja, Anda foya-foya, atau Anda bisa investasikan, Anda bisa tabungkan uangnya untuk di kemudian hari. Pilih mana kira-kira? Mau yang foya-foya atau mau yang investasikan? Investasi? Masa? Beneran? Mau di foya-foya atau Anda mau tabungkan? Foya-foya. Tadi waktu sama uang penting mana Bapak Ibu? Penting waktu. Nah kabar baiknya, ternyata Tuhan itu adil. Tuhan memberikan pada saya $1.440. Bisa dicek. Anda dikasih nggak? Belum? Wah keterlaluan. Bukan $1.440, ternyata 1.440 menit setiap hari. Lebih berharga kan dari uang? Seharinya 24 jam kali 60, 1.440 menit. Apa yang Anda lakukan? Mau buang-buang? Santai dulu seperti saya dulu kan buang-buang. Baca dulu komik. Dragon Ball lama-lama mirip Dragon Ball. Ya kan? Ya, atau nonton Shinchan. Udah gede jadi Shinchan. Apa yang Anda lakukan? Ya, itu kalau kita buang-buang waktu kita. Tapi saya yakin Anda ini adalah calon-calon orang sukses. Makanya Anda tipe orang kedua. Anda investasikan waktu Anda untuk belajar, untuk jadi orang sukses. Ya, itulah Anda tipe orang kedua. Mau investasikan waktu. Mau menginvestasikan waktu untuk belajar, untuk jadi sukses. Jadi ketika SMA saya buang-buang waktu. Ketika kelas 1 mau naik kelas 2 SMA ada kejadian yang luar biasa. Saya masih ingat sehari sesudah Natal, tanggal 26 Desember tahun 96,
terjadi kerusuhan di kota Tasikmalaya. Anda pernah dengar? Ya, asalnya keluarga ekonomi kami mulai bangkit, terjadi kerusuhan, orang tua kami juga merentalkan mobil kami dibakar massa, ya, yang tidak bertanggung jawab sama sekali. Dibakar massa, membuat keadaan ekonomi mulai jatuh, Bapak Ibu. Terus tahun 97 disusul juga oleh yang namanya krisis moneter. Kalau dulu bahan-bahan gitu ya, buat beli ban itu murah sekali. Ban kalau nggak salah dulu harganya 60.000. Tiba-tiba krisis naik berlipat-lipat. Akhirnya makin terpuruk juga. Tahun 97 krisis moneter makin terpuruk juga. Tahun 98 saya lulus SMA dan saya harus memilih apakah saya kuliah atau tidak. Ketika saya harus memilih tersebut, di pikiran saya ngerti bahwa orang tua saya sedang jatuh, ya, keadaan ekonominya sedang susah. Maunya saya, ya udah, saya mau bantu orang tua saya mau bantu ringankan beban orang tua saya. Ketika saya berbicara dengan orang tua saya, tapi orang tua saya menganjurkan, kakak-kakak kamu semua sudah kuliah, mamah mau kamu lulus, kamu harus sekolah yang pintar, ya, cari perguruan tinggi yang terbaik, kamu harus jadi sarjana, kamu harus lulus dan kamu harus buktikan pada orang-orang kamu bisa sukses. Kamu harus lulus. Ya, kata-kata tersebut saya masih ingat dalam kepala saya. Akhirnya soal biaya, orang tua saya bilang kamu nggak usah pikirin, pokoknya ada. Lalu saya mulai cari-cari kuliah yang terbaik di kota Bandung karena kakak-kakak saya semua sudah kuliah di kota Bandung, saya pun ingin kuliah di sana. Saya lihat ternyata universitas swasta yang konon katanya terbaik itu adalah universitas parah. Ya, orang-orang parah yang masuk ke sana memang. Universitas Parahyangan maksudnya ya. Ternyata Unpar itu adalah universitas swasta yang terbaik katanya. Saya pun ingin masuk ke sana. Tapi orang juga bilang bahwa wah susah ya, untuk otak pas-pasan kayak kamu susah katanya. Wah, saya diajak seperti itu, tapi saya mau bekerja keras. Saya waktu itu ambil 2 bimbingan belajar. Saya benar-benar belajar setiap hari, saya luangkan waktu, saya punya impian masuk kuliah ke Unpar, saya belajar. Dan ternyata saya ikut ujian saringan masuknya, puji Tuhan ya, akhirnya keterima juga ya di Unpar. Masuk jurusan ilmu komputer. Ternyata masuk jurusan ilmu komputer bukan hebat-hebat amat. Ternyata setelah saya masuk ke sana saya baru tahu, ternyata fakultas ilmu komputer baru dibuka 3 tahun. Kurang peminatnya. Jadi saya bisa masuk. Tapi wah, berkat saya masuk ke sana, kalau dulu tahu seperti itu saya agak kecewa juga, tapi ternyata berkat saya masuk ke sana, saya bisa mengenal bisnis yang luar biasa. Jadi saya nggak nyesal. Ketika di Bandung, saya juga kos, ya, jadi saya kos di belakang Rumah Sakit Boromeos di Imam Bonjol nomor 9A, ya. Dulu belum diperbaiki, sekarang direnovasi bagus rumahnya, kalau dulu jelek. Ya, di sana saya sekos, saya sharing dengan kakak laki-laki saya untuk mengirit biaya. Kosnya kecil, ya, nggak ada air panas. Saya paling benci kalau mandi air dingin. Jadi kalau kuliah nggak pernah mandi. Kalau pagi-pagi gitu ya, jarang mandi, tapi nggak ketahuan, ya, parfum aja. Sekarang Tiansi ada parfum, pakai parfum Tiansi, nggak ketahuan. Ya, saya sharing dengan kakak saya dan waktu itu saya juga dikasih uang jajan oleh orang tua saya 300.000 rupiah. Cukup nggak cukup? Harus cukup. 300.000 rupiah. Lalu tahun 2000 orang tua saya karena ekonomi semakin jatuh akhirnya menjual rumah yang di kota Tasikmalaya. Orang tua kami pindah ke kota Bandung juga. Kami ngontrak sebuah rumah, di sana ada beberapa kamar yang kosong, yang sisa dikoskan juga gitu. Jadi penghasilan orang tua saya cuma dari ngekosin kamar-kamar yang kosong tersebut. Yaitu satu-satunya penghasilan. Nah, semenjak orang tua saya pindah ke Bandung, saya makin gak enak hati ketika saya minta uang jajan. Ketika saya minta uang untuk bayar semester, orang tua saya selalu mengeluh, aduh mahal sekali ya biaya kuliah, malah bahkan semakin tahun naik-naik terus biaya SKS-nya, orang tua semakin mengeluh. Saya jadi makin gak enak hati. Waktu itu saya juga punya pacar, orang tua sedang dalam keadaan tersebut, ya, saya pacaran, saya gak enak hati, saya harus bayarin pacar saya. Bahkan pernah satu kali kejadian memalukan, saya berantem hebat dengan pacar saya, gara-gara saya mau beli bakso Malang yang harganya nggak seberapa, saya berantem. Pacar saya ngajak, ayo dong makan bakso Malang, nggak mau. Ya, ayo dong makan bakso Malang. Kenapa sih kamu lagi bete? Wah, pokoknya nggak mau deh, lagi nggak enak badan. Wah, pokoknya sampai berantem hebat. Anda tahu kenapa saya tolak, Bapak Ibu? Ya itu, ya, nggak. Gak punya duit sebenarnya.
Nggak punya duit Bapak Ibu, itu yang terjadi. Ya, saya pulang ke rumah, saya kunci kamar saya hanya menangis di dalam kamar dan gimana caranya sukses, saya harus jadi orang sukses. Akhirnya saya pengen cari duit, saya kerja keras, saya jualan CD audio bajakan, itu pun tidak berjalan lancar. Saya jadi agen asuransi, ya luar biasa, saya rekor dalam waktu 1 minggu saya muntaber, ngomong-ngomong, ya prestasi yang luar biasa, saya kerja di asuransi 1 minggu muntaber, mundur tanpa berita maksudnya, resign ya, itu yang saya lakukan. Bikin CD audio bajakan saya gagal, kerja saya juga gagal, apa yang harus saya lakukan? Saya lalu teringat, wah kayaknya harus jadi atlet nih, atlet bola basket, karena hobi saya main basket. Saya sedang giat-giat, saya mau jadi atlet, lumayan ya, jadi atlet juga dapat penghasilan daripada menganggur. Saya lagi senang-senang latihan, 1 minggu saya bisa latihan 7 kali, dulu kurus makanya, latihan terus. Kalau mau cari saya, lapangan basket pasti ada saya. Perutnya juga sekarang kayak bola basket kan, itu yang saya lakukan. Nah ketika saya sedang fokus untuk jadi atlet basket, ternyata ada teman saya menawarkan bisnis koin-koin emas. Bulat kiri, bulat 5 kanan, dapat dolar. Waduh ya, mata dolar siapa yang gak tertarik? Dia edifikasi temannya baru bergabung 3 bulan bisa beli mobil Baleno baru, cash, duit sendiri. Waduh, saya dulu naik motor, Baleno, wah keren, kalau ke kampus pakai Baleno, wah cihuy, sip-sip aja ya. Wah saya semangat sekali, wah gimana caranya gabung? Ternyata itu yang gak enak. Caranya gabung harus mengeluarkan duit itu sebesar $800, ya kurang lebih 8 juta. Duit dari mana? Pengusaha CD audio bajakan gagal, ya kerja di asuransi seminggu belum dapat gaji udah muntaber, duit di tabungan tinggal 140.000 perak, harus 8 juta, gimana caranya? Teman saya tapi menganjurkan, ya udah kalau kamu benar-benar punya cita-cita mau sukses, cari pinjaman. Wah, saya ingat kalau Bangsa Indonesia ini mau pinjam waktu itu ke IMF. Saya juga, wah harus pinjam ke IMF. Ibu mertua family maksudnya. Ya. Saya coba ke ibu saya, gak ngasih. Ibu saya boro-boro mama ada duit katanya. Lagi susah gini, saya cari ke kakak saya, ke cici saya, wah semua gak ngasih duit. Wah, susah juga. Saya telepon lagi teman saya, gimana nih? Ya gak ngasih duit, gak ada pinjaman. Ya udah kamu cari orang, kalau kamu bisa dapat 10 orang, gratis masuknya. Wah, dikatakan seperti itu, ya udah saya mau berusaha, saya coba cari-cari teman, siapa yang bisa jadi mangsa gitu ya. Nah, pada satu ketika, seminggu setelah itu, saya lapar, saya mau ke kantin. Saya mau ke kantin kampus, mau makan ceritanya. Nah, di sana ada 2 teman saya, yang satu pria, senior, yang satu lagi wanita. Nah, saya lihat, waduh kebetulan ya, semeja, kosong, samperin, senyum, coba tanya-tanya, tahu nggak ada bisnis luar biasa, koin-koin emas, ya. Lalu saya coba tawarkan seperti itu, ternyata teman saya bahkan lebih tahu dari saya. Dia mengatakan yang laki-lakinya, oh bisnis seperti itu, saya sudah tahu. Oh, kenapa kamu bisa tahu? Nah, dia menjawab, ya, jawaban-jawaban dia membuat saya sangat terkejut, setengah mati. Karena teman saya ternyata lebih tahu dari saya. Oh, ternyata bisnis yang akan saya tawarkan kepada dia, teman saya ini mengatakan, yang laki-laki, bahwa bisnis yang akan saya tawarkan itu bisnis ilegal. Wah, ilegal dari mana? Ini kan ada hitungannya, masa ilegal? Wah, beliau jelaskan, kamu pasti ditawarkan, wah santai-santai nanti, 1 kaki nanti dikasih sama upline-nya. Oh ya bener, ya kan enak, ya tinggal ngurusin 2 kaki. Wah, pokoknya beliau jelaskan sedetail mungkin, barangnya, repeat ordernya, apakah semua orang beli koin emas? Wah, belum tentu kata saya. Ya, itu susah, repot, dan ini ilegal. Pokoknya, kalau kamu mau masuk sebuah multi level marketing, carilah yang terdaftar di Appli. Ya, dia bilang seperti itu, lalu dia tawarkan sebuah bisnis yang katanya sedang dia geluti. Ya, bisnisnya lebih bagus katanya. Ini dari China. Kalau dulu teman kamu 3 bulan dapat Baleno, wah di sini dapat BMW katanya. Gratis. Bisnis. Oh ya, saya bilang, wah gimana caranya? Kalau di sana tadi $800 alias 8 juta, duit di kantong 140.000, bingung. Kalau di sini kamu bergabung bisa 500.000, itu pun beli produk. Wah 500.000, duit 140.000, tetap kurang. Ke IMF dikasih nggak ya? Wah, tapi saya terpikir, wah ternyata waktu itu ibu saya sedang sakit. Ya, ibu saya sakit galigata, jadi kalau makan kecap manis yang ada seafoodnya itu langsung alergi seluruh badan.
Katanya sih, kata dokter harus makan kalsium. Nah ibu saya sedang cari kalsium. Dan kebetulan pada saat itu saya lihat ada barang, ada produknya dan ada kalsiumnya. Katanya luar biasa, katanya bagus, banyak yang sembuh ya. Jadi saya, wah ya udah, saya coba bawa dulu brosurnya. Saya coba deh tawarin ke ibu saya karena saya nggak punya uang untuk daftar 500 ribu, nggak punya uang. Mahasiswa, tampang keren, duit nggak ada, ya itu mahasiswa. Iya kan? Ya jujur banyak mahasiswa kayaknya ya. Saya pulang ke rumah, saya tawarkan pada ibu saya, mah, wah ini kalsium luar biasa, TOP BGT, wah top banget. Bagus sekali, ini dari China, kalsiumnya luar biasa. Wah ibu saya lalu lihat-lihat, ya karena beliau sakit, mau sembuh ya, akhirnya beliau beli juga. Beliau beli kalsium, beli zinc, terus pokoknya kurang lebih sekitar 300 ribu lebih, hampir 400 ribu, masih kurang. Ya udah sisanya saya tombokin sendiri, saya beli sendiri. Akhirnya besoknya saya janjian ketemu dengan teman saya ini di laboratorium komputer di kampus saya. Saya ketemu, saya janjian, saya mau isi formulir. Pas saya mau isi formulir, waduh, saya juga kaget. Katanya BMW, perusahaan besar, produk luar biasa. Saya lihat formulirnya, fotokopian. Wah, mau tanda tangan, bener nggak ini ya? Formulir fotokopian. Saya tanya, oh ini formulirnya ya, setengah heran. Oh ya? Oh, kenapa bisa seperti ini? Kenapa fotokopian? Wah, ya plan saya ini pintar sekali. Oh iya, karena terlalu banyak orang yang mau join, akhirnya kehabisan. Ya saya fotokopi saja katanya. Wah, dahsyat. Oh udah, akhirnya, wah berarti luar biasa, bagus. Wah akhirnya saya dengan semangat, saya isi, saya sign, nama saya mau bergabung di Bintang 2. Saya sudah tuliskan produknya, upline saya ini baik sekali. Ya udah, kamu tunggu di sini, nanti saya kasih produknya. Oh gitu, ya udah. Saya kasih uangnya, akhirnya upline saya ini pergi, beli produknya, datang lagi, dan ternyata dia memberikan produknya sekaligus dengan kartu membernya. Kaget lagi saya. Dulu formulir fotokopian, ternyata pas dikasih kartu membernya dari karton Bapak Ibu. Hijau dari karton, coba bayangin. Ya, kalau yang koin-koin emas tadi keren banget. Kayak kartu kredit, bangga bawanya juga. Ini karton BMW yang bener. Ya, wah, tapi masa ini yang bener aja ini kartu member atau kartu member? Tapi upline saya bilang lagi, nah kamu ini mendingan BMW-nya atau kartunya? Pilih mana? Kartu keren-keren tapi kecil atau kartu jelek tapi BMW? Oh iya ya, lebih baik BMW. Ya udah, terima aja. Itu dulu ya, itu dulu zaman saya ya, kesannya tua banget itu ya. Itu zaman dulu ya, padahal beberapa tahun aja. Sekarang itu luar biasa, pokoknya Tianxi, TOP, BGT, GL. Wah apa tuh ya, top banget gitu loh ya. Luar biasa Tianxi kalau sekarang. Anda beruntung ya, saya dulu zaman-zaman penjajahan. Ya akhirnya sudah bergabung di Bintang 2, saya pulang, saya semangat sekali. Saya mulai mau jalan, wah karena saya sudah dipresentasi, kayaknya gampang nih seperti ini, oh gini-gini, ya udah ngerti lah. Wah luar biasa kan, akhirnya saya coba presentasi. Wah kebetulan pada saat itu ada di rumah saya ada teman-teman ibu saya coba tawarin ke tante-tante, wah Tantan ya, ini ada produk bagus, oh bagus kalsiumnya, wah ini pokoknya ngecap aja. Kalau dia tanya, Cordyceps apa ya? Oh benar, ambil. Wah saya jelasin ya, jadi saya nggak ngerti karena baru dijelaskan seperti itu. Akhirnya tante-tante tersebut ternyata CNN. Beli enggak, cuma nanya-nanya, ya itu CNN. Nanya ini, nanya itu, ya sampai keringet dingin. Waduh, apa ya isinya? Akhirnya nggak beli juga. Ya mungkin itu salah saya juga. Berani-berani presentasi, belum tahu ilmunya. Jadi berani bertempur, nggak bawa senjata, mati duluan ditembak gitu ya. Nah makanya Anda kalau mulai di sini pelajari dulu ya. Saya coba tawarin ke teman ya, karena asal nabrak sana, nabrak sini, nabrak depan, akhirnya ya benyut sendiri, akhirnya saya down. Wah, saya sempat berkilas balik lagi, wah saya tuh asuransi gagal juga cari-cari orang. Di sini juga kayaknya bukan bakat. Saya sempat berpikir seperti itu, saya down sebulan, tapi upline saya ini tetap ngajak saya ke pertemuan. Ayo Lung, ini ada pertemuannya luar biasa, OPP. Waduh, saya di follow up, saya diajakin terus. 1 minggu saya diajakin, saya nggak mau. Minggu kedua saya diajakin nggak mau. Ya padahal sering ketemu kan, teman kampus, sekuliah bareng, sering ketemu. Terus di follow up.
Akhirnya saya nggak enak, ya. Hati saya sedikit terketuk. Ya, kenapa saya terus ngajakin? Ya, aduh nggak enak. Saya masih ingat, ya bukan kenapa sih, kenapa nggak datang? Karena waktu itu hari Sabtu jam 2 Hotel Mutiara Kebon Kaung. Wah, hari Sabtu, waktunya pacaran dulu ya. Aduh, ya nanti pacar saya ngamuk gitu ya. Mendingan ketemu pacar. Wakuncar, waktu kunjung pacar kan, ya. Ya akhirnya tapi setelah satu bulan di follow up terus saya nggak enak. Ya udah akhirnya saya putuskan, ya udah saya mau lihat ada apa sih. Cuman kedatang ke sana, duduk 2 jam, pulang, udah berhenti. Ya biar nggak ngoceh terus. Ada juga yang gitu ya. Datang ke sini biar nggak ngoceh terus, biar nggak diundang terus. Nggak apa-apa Pak, Anda bros lain berikutnya, tenang aja. Saya datang ke sana, wah apa sih bisnis? Wah ya. Mula-mula duduk di belakang, waktu itu kurang lebih ada 200 orang ya. Saya duduk di belakang, biasa tangan dilipat. Wah mulai dipanggil presenternya, ya mulai presenternya menjelaskan, dari mulai produk. Ya. Terus dia mulai ke marketing plan, bintang 3, ketemu bintang 3, 485. Wah asalnya gini mulai, wah ada duitnya juga lumayan ya, 485, oh iya juga nih, ya kere gitu ya. Dan 485 langsung, wah matanya langsung jernih. Lalu naik 4, 5, wah sampai nanti bintang 8, potensi penghasilan 40 juta rupiah. Waduh ya, gila 40 juta rupiah. Mulai ya, tadi tangannya gini, sekarang udah mulai gini. Nah matanya udah mulai ke depan. Lihat Bros Lion, Silver Lion bisa dapat BMW gratis. Wah saya teringat lagi, wah bener, luar biasa. Ya saya mulai tertarik pada saat Impact setelah selesai presenternya membawakan materi. Impact ya bintang 2, bintang 3 dipanggil, dulu bintang 2 maju ke depan. Impact, gila ya, dulu bintang 2 maju ke depan, luar biasa. Bintang 3 dipanggil, bintang 4, wah ngomongnya kayak bintang 8, luar biasa dah. Ya bintang 4 padahal. Sekarang bintang 4 lewat aja ya. Dulu Impact, oh Dio bintang 4, wah dipanggil namanya, wah pakai taburan bunga, wah hebat. Terus dipanggil peringkat tertinggi, mari kita sambut. Peringkat tertinggi se-Jawa Barat, bintang 5. Bintang 5 coba. Peringkat tertinggi se-Jawa Barat. Wah dahsyat sekali. Bintang 5, pada saat bintang 5 Impact, si bintang 5 ini, dia mengatakan, BMW sekarang belum ada di Indonesia. Ya, Anda tadi sudah lihat buktinya sudah banyak, yang dapat BMW dari Rusia, dari China. Nah 1-2 tahun ke depan akan ada puluhan BMW yang akan dibagikan oleh Tianxi untuk distributor Indonesia. Berani-beraninya belum ada BMW ngomong seperti itu. Anda ya mau nunggu bukti atau mau menjadi bukti? Wah saya berpikir, wah kayaknya nggak asik kalau nunggu bukti, teman saya yang di sebelah naik BMW, saya naik motor. Mendingan saya jadi bukti 1-2 tahun ke depan. Wah akhirnya saya putuskan, saya mau serius ya gara-gara orang ini. Akhirnya saya terjerumus dalam kenikmatan. Beri aplaus untuk Bapak Louis Tendean. Nah, kan tadi Impact, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Semua ngomongnya, kalau Anda mau sukses harus datang yang namanya NDT. Anda beruntung karena besok ada NDT. Pastikan Anda NDT, pastikan Anda ikut NDT. Karena di sana acaranya luar biasa. Hidup saya berubah di NDT. Wah, saya jadi tertarik. Saya juga mau berubah. Gak mau kere terus, gak mau miskin terus, ya. Gak mau naik motor terus. Bosan, lama-lama mukanya kayak motor. Sekali-sekali muka BMW. Karena saya ingin seperti itu, akhirnya saya besoknya datang ke NDT. Saya putuskan, ya asalnya dulu 1 bulan harus diteleponin. Ini setelah pulang OPP, saya datang ke upline saya. Ya ada apa sih besok? NDT bagus nggak? Ya untung upline saya baik. Ya udah kamu datang deh besok. Gimana kalau upline saya sakit hati? Kamu nggak boleh datang. Wah mungkin sekarang saya masih di Bandung naik motor kedinginan. Ya, untung upline saya baik, kamu harus datang ke NDT. Ternyata besoknya saya pastikan saya datang ke NDT. Di sana saya belajar. Ternyata saya dulu tabrak sana tabrak sini karena nggak ikutin sistem. Ternyata untuk jalanin bisnis ini ada sistemnya. Kalau dulu mikir saya, wah saya kan jagoan basket, ya tinggal maju aja gitu. Tapi ternyata beda. Di sini kita harus rendahkan hati kita harus mau belajar. Ada cara-caranya. Kalau mau sukses kita harus mau belajar. Harus rendahkan hati kita, buang ego kita. Jangan dikantongin egonya, buang aja. Dijual nggak laku Pak ego. Coba cari ke pasar ego nggak laku. Jadi mendingan dibuang aja.
Di sana saya belajar ternyata ada 7 langkah sukses. Yang pertama impian. Kenapa harus buat impian? Itu untuk membuat Anda termotivasi. Hujan-hujanan mau presentasi karena punya impian. Lalu yang kedua harus buat daftar nama. Karena aset di bisnis ini adalah daftar nama. Lalu yang ketiga harus bikin janji. Jadilah profesional. Kalau dulu saya langsung tembak-tembak aja. Kalau yang keempat presentasi. Yang kelima follow up. Ya, jangan sampai yang Anda tabur dituai orang lain. Udah presentasi mati-matian, joinnya ke orang lain. Harus di follow up. Yang keenam, user 100% harus coba produknya. Kalau belum coba gimana mau tawarin? Ditanya kalsium bentuknya apa ya? Ini bentuknya kapsul. Pas dibuka serbuk, wah Anda ditempar batu Anda. Kurang ajar. Yang ketujuh, gunakan alat bantu untuk mempercepat Anda sukses di bisnis ini. Saya setelah belajar ilmu tersebut, wah luar biasa. Yang bawakan dulu juga peringkat bintang 5 tertinggi. Setelah saya pulang dari NET, benar-benar luar biasa. Saya sampai 1 minggu nggak bisa tidur, sumpah bener. Karena termotivasi, saya masih ingat cerita beliau, cerita gajah, cerita Wilma Rudolph. Ya. Saya pulang ke rumah, saya buat impian saya. Dulu saya belum pernah ke luar negeri, boro-boro pernah ke luar negeri, naik pesawat aja belum pernah. Jadi saya buat impian saya lucu, saya ingin naik pesawat terbang, ya, ke luar negeri. Lalu saya buat impian saya juga, saya ingin punya penghasilan 3 juta. Karena dulu saya dikasih uang 300 ribu. 10 kalinya, waduh, terima kasih puji Tuhan kalau punya. 3 juta itu rasanya dunia milik saya sendiri lah. Ya, dulu ya. Dulu saya buat juga, saya juga ingin dapat BMW. Saya juga ingin punya rumah sendiri, karena bosan ngontrak terus. Saya tulis impian saya buat daftar nama. Waktu itu saya buat 50 daftar nama, karena belum ada aturan-aturannya ya. Kalau sekarang 100 daftar nama, lebih banyak lebih bagus, Anda akan cepat sukses. Saya buat 50 daftar nama, saya coba mau presentasi, nah ini yang jadi masalah. Presentasi belum bisa, gimana caranya? Nah saya konsultasi dengan upline saya. Dan saya belum sempat ya ngasih tahu pada Anda, beri aplaus upline saya yang luar biasa, Ibu Livia Helen. Beri aplaus untuk beliau. Saya konsultasi, saya tanya, Liv, saya mau presentasi nih, saya sudah buat daftar nama nih, kapan bisanya? Wah Livia semangat sekali. Ya udah, besok saya bisa, saya ada waktu. Akhirnya saya langsung ngajak Ibu Livia, saya presentasi, pergi pagi, pulang petang. Besoknya presentasi lagi, pergi pagi, pulang malam lagi. Besoknya 3 hari, pergi pagi, pulang malam lagi. Saya bawa terus upline saya. Ya upline saya jadi Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Telepon terus ya, bantuin presentasi. 3 hari berturut-turut, lumayan ya. Kakak saya yang dulunya negatif, saya edifikasi upline saya, ternyata mau mendengerin. Kalau dulu ke adiknya, wah si bungsu ngerti apa sih? Akhirnya mulai mendengarkan Ibu Livia dan akhirnya bergabung. Saudara saya ada yang bergabung, teman saya ada yang bergabung. Dari 50 ya mungkin sekitar yang bergabung 5 kurang lebih. Ya lumayan ya, 110, makanya harus banyak. Ya akhirnya hari keempat saya mau ajak lagi presentasi. Wah masih banyak nih, ada saudara luar biasa. Pokoknya kalau join, wah dahsyat deh. Pas dikatakan seperti itu, saya telepon pagi-pagi. Ibu Livia pas ngangkat, ya ada Pak Long. Waduh, suaranya sudah ngebas gitu kayak singa gitu ya. Ya, waduh ya repot. Ya Ibu Livia nggak bisa bantu saya karena beliau sedang habis suaranya. Karena diajakin terus, pergi pagi pulang petang terus, presentasi terus, ngomong terus, saya tinggal duduk aja dengerin. Ya. Hari keempat ya repot, ya suaranya habis. Waduh, ya gimana caranya? Akhirnya Ibu Livia ngatain, kamu kan udah 3 hari, udah lihat, udah saya contohin 3 hari, masa sih nggak bisa? Presentasinya tetap itu aja, masa sih nggak bisa? Saya lalu berpikir, oh iya ya, perusahaannya tetap Tian sih. Bintang 3 485, bintang 2 140 ribu, gampang. Ya udah, akhirnya karena Ibu Livia mengatakan dan tidak bisa, saya sudah janji harus datang. Ya udah, akhirnya saya beranikan presentasi sendiri. Mulai saat itu saya presentasi mandiri. Akhirnya saya bergabung waktu itu Juni 2001 saya masih bintang 2, Julinya bintang 3, Agustus 2001 saya naik bintang 4, Septembernya bintang 5. Ya. Naik teratur, 1 bulan naik 1 peringkat, 1 bulan naik 1 peringkat, 1 bulan naik 1 peringkat. Berkat, itu juga berkat bantuan upline saya. Di bisnis ini kita kerjasama dengan upline. Jangan one man show, jangan jadi Superman. Superman itu one man show Bapak Ibu. Menurut Anda Superman orang hebat atau orang bodoh? Hah? Menurut saya orang bodoh Bapak Ibu. Coba tanya ke anak kecil,
Nah, pernah lihat nggak orang waras pakai celana dalam merah di luar? Anak kecil juga bilang, nggak ada, itu orang gila papi ya, itu orang gila. Ya itu Superman, berarti Superman orang bodoh, nggak pinter. Nah, temannya Superman pasti error juga. Temannya Superman itu Batman, betul ya Bapak Ibu ya? Nah, Batman juga agak-agak bodoh gitu. Sudah tahu dia nggak bisa terbang pakai sayap, nampang doang. Tapi Batman agak pinter, dia pakai topeng biar nggak ketahuan. Nah, Batman punya murid, ya ini yang paling parah. Punya murid namanya Robin. Gak bisa terbang pakai sayap, pakai kolor di luar hijau. Wah, jadi kolor hijau. Maksud saya cerita seperti ini apa Bapak Ibu? Jangan jadi seperti Superman, jangan sendirian. Superman kalah kalau bertempur dengan distributor TNC. Karena Superman tidak akan bisa menolong 10 orang dalam 10 tempat sekaligus. Repot dia. Tapi di bisnis ini kita bisa, karena kita punya Superman kita, support system, unicorn ya. Di bisnis ini kita bersinergi dengan orang-orang, kita bekerja sebagai super team, jadi tim. Pernah diteliti seekor kuda yang paling hebat itu bisa menarik 2.250 kg, satu ekor kuda. Nah yang juara kedua hanya bisa menarik 2.000 kg. 2.000 ditambah 2.250 seharusnya 4.250. Berarti kalau 2 ekor kuda mengangkat beban paling bisa juga 4.250 kg. Betul ya Bapak Ibu ya? Itu hitungan matematikanya. Nah, tapi setelah diteliti ternyata 2 ekor kuda bisa mengangkat beban sebanyak 6.000 kg. Kenapa? Karena bersinergi. Anda kalau mau sukses, Anda harus pegang erat upline Anda. Pegang erat sponsor Anda. Dengarkan kata-katanya, lakukan. Contek habis. Anda pasti sukses. Saya juga sangat berterima kasih pada upline saya ini. Karena beliau saya bisa berdiri di panggung yang luar biasa ini. Saya bisa nikmati begitu dahsyatnya sebuah mobil BMW. Saya ingat sebuah cerita di sebuah hutan, ya suatu saat ada seekor pemburu, dia sedang jalan-jalan di dalam hutan, lalu dia menemukan telur. Dari telurnya besar, si pemburu ini tahu, wah ini pasti burung Raja Wali. Lalu dia bawa telurnya, dia simpan dan dia rami bersama anak ayam, bersama induk ayam. Tak berapa lama kemudian ternyata telur ini menetas. Jadilah Raja Wali berperilaku seperti ayam, berkotek, mengais tanah dan makan cacing. Ternyata makin dewasa, si Raja Wali ini tidak jadi Raja Wali, sama seperti ayam, hanya berkotek, mengais tanah, makan cacing. Satu ketika Raja Wali ketika sedang bermain, dia melihat ke atas dan di atas dia lihat ada burung yang begitu indah, burung yang terbang begitu indah. Lalu dia tanya pada induk ayam, apakah yang di atas itu? Begitu indah sekali. Oh, si induk ayam mengatakan, itu adalah raja dari segala raja burung, namanya burung Raja Wali. Kalau kita ini hanya burung-burung tanah, kita ini hanya mengais tanah, makan cacing dan berkotek. Sudahlah, kamu jangan berpikir tentang Raja Wali. Nah, akhirnya si Raja Wali kecil ini ditanya oleh ayam yang lain. Karena Raja Wali ini berbeda, paruhnya besar, dadanya besar, dia dipanggilnya si Rajam ya, Raja Ayam. Karena besar, ya. Rajam, apa itu? Wah, dia duplikasi, dia tirukan seperti ibunya. Oh, itu raja dari segala raja burung, namanya Raja Wali. Kita ini burung-burung tanah, kerjanya berkotek, mengais tanah, makan cacing. Sudah, jangan berpikir tentang Raja Wali. Nah, ketika itu, si teman yang ayam ini mengatakan pada si Rajam ini, Rajam, kalau saya perhatikan, paruh kamu mirip, dada kamu besar sekali, ya, kamu ini kuat dan kokoh. Kamu mirip sekali dengan burung yang di atas tadi. Wah, enggak, saya ini ayam sama seperti kamu. Oh enggak, ayo kita coba bercermin di sungai. Akhirnya si Rajam ini bersama teman yang ayam bercermin di sungai. Dia bercermin, lalu dia mulai memperhatikan. Ternyata mirip ya. Akhirnya dia mulai percaya, wah ternyata saya Raja Wali. Tapi dia mulai mengeluh, saya ini sudah lama hidup dengan kalian, saya ini sudah seperti ayam, berperilaku seperti ayam, gak mungkin jadi Raja Wali. Si teman yang ayam ini mengatakan, kenapa kamu gak coba saja, siapa tahu kamu berhasil. Akhirnya si Rajam naik ke atas batu, ya, dia loncat, dia kepakaran sayapnya, dia jatuh. 2 hari kemudian dia coba lagi, dia jatuh, dia luka-luka, dia lecet, tapi dia terus coba. Dia naik karang, jatuh, naik karang, jatuh, naik ke karang lagi, jatuh. Seminggu, 2 minggu,
Akhirnya 1 bulan tiba-tiba ada angin besar, akhirnya si Rajam bisa terbang 1 meter. Tiba-tiba dia bisa terbang 10 meter, dia terbang 100 meter. Akhirnya dia terbang dan hilang di balik awan. Ketika hilang di balik awan, si Rajam mengatakan, terima kasih temanku ayam, kau melihat aku, kau mempercayai aku, terima kasih. Nah, sama juga di bisnis ini Bapak Ibu. Pengundang Anda, upline Anda, seringkali mengatakan pada Anda itu Raja Wali, Anda itu Raja Wali, Anda itu Raja Wali, Anda itu layak dapat passive income, Anda itu layak jadi pemenang, Anda itu pasti bisa berada di panggung ini, Anda itu pasti bisa dapat BMW. Berterima kasihlah pada upline Anda. Ya. Terus akhirnya pada saat saya bintang 5, ya sedang asik-asiknya bintang 5, saya buka ternyata, wah bonus bintang 5 lumayan juga. Waktu itu bonus saya 2 juta. Lumayan nggak? Lumayan, 300.000 jadi 2 juta. Ya, wah asik gitu ya. Nah pada saat itu terjadi masalah. Angin bertiup semakin kencang ketika kita berada di puncak. Ketika di bintang 5 masalah mulai timbul. Ada satu kaki saya, satu jaringan, bonusnya salah kirim. Harusnya perusahaan kirim ke stokis Padalarang, tapi dikirim ke stokis Padang. Nggak nyambung kan? Akhirnya satu jaringan saya, satu pohon itu nggak terima bonus. Dan yang parah lagi, satu jaringan saya itu isinya kakak saya, cici saya, mama saya, saudara saya. Bisa dibayangkan, serumah yang dulunya negatif jadi positif. Tiba-tiba pas harus terima bonus, di rekening nggak ada terus. Wah mulai, ya saya pulang ke rumah, mukanya langsung, ya. Saya lihat mama saya, ya kalau biasanya makan, lu makan, wah, udah bilang mama, kata mama juga, wah penipuan dan lain-lain, wah terus ya, saya jadi down, waktu itu di bintang 5 saya down, saya sempat 1 bulan pasif, bulan berikutnya, karena satu kaki lagi jalan, bonus saya, gak ngapa-ngapain, sudah pasif income, saya lihat di rekening 1 juta, saya mulai berpikir, wah gila, ini bisnis baru berapa bulan aja saya jalanin, saya nggak ngapa-ngapain, tetap menghasilkan. Dan saya waktu itu sudah baca buku, orang menerima masalah, ada orang yang lari, ada orang yang menghadapi masalahnya. Ketika menghadapi masalah bisa tertekan atau tertantang. Orang sukses pasti juga punya masalah. Akhirnya saya juga mau jadi sukses, saya coba hadapi masalah tersebut, akhirnya saya coba beranikan diri, presentasi kembali. Dan akhirnya setelah 2 bulan, akhirnya bonus yang salah kirim tadi akhirnya sudah dibereskan dan akhirnya jaringan saya terima bonus. Tapi pada saat itu, waduh, saya juga sempat down. Ya, saya sempat tidak percaya diri. Tapi akhirnya saya bisa bangkit lagi, saya coba presentasi lagi. Waktu tahun 2002 bulan Februari saya new bintang 6 pada saat itu, Anda lihat tadi di klip ya, waktu itu saya mulai bangkit lagi, saya new bintang 6 dan saya punya berita katanya nanti bulan November ada konferensi internasional di Berlin ya, Februari bintang 6, saya pede-pedean ya. Saya bulat tahun ini saya pasti dapat BMW. Waduh ya, berani-berani banget gitu ya. Tapi saya baca juga dalam buku, katakan apa yang Anda impikan. Kalau Anda berani mengatakan apa yang Anda impikan, itu bisa terwujud. Waktu itu saya juga berani katakan dan ternyata saya juga bisa wujudkan. Masalah-masalah yang hadapi juga mulai banyak ketika saya kuliah, saya mulai memutuskan karena saya harus keluar kota juga, saya harus ke Yogyakarta. Pokoknya di bintang 2, bintang 3, bintang 4 sampai bintang 6 bonus saya tuh biasanya habis pakai beli alat bantu untuk transportasi. Adapun sama mungkin ya, habis oleh biaya-biaya seperti itu. Saya pernah pulang dari Jogja malam-malam karena nggak kebagian lagi dan harus saya di Bandung ada presentasi lagi. Terpaksa sudah habis, saya nekat naik aja. Ya, saya nekat naik bus dan saya duduk, ini WC. Ada gerbongnya, ya, ini gerbong, ada area yang kosong, ini WC, saya duduk seperti ini. Sabtu waktu itu pulang ke Bandung, ya, saya harus jongkok selama 7 jam. Itu harga yang harus saya bayar waktu itu. Di Jogja juga saya harus, karena nggak punya uang untuk nginep di hotel, boro-boro di hotel, saya nginep di tempat downline saya. Tempat downline saya ini begitu mewah, tempat kos-kosannya 2 kali 1 meter, nggak 2 kali 1 meter, 2 kali 2 gitu ya. Kos-kosannya 2 kali 2. Badan saya dulu gak segede ini sih, puji Tuhan gitu ya. Masih agak kecil dan teman saya kecil. Dan saya harus sharing sekamar dengan downline saya tadi. Plus ya, karena luar biasa. Plus kota Jogja itu begitu panas, banyak nyamuk. Wah udah, sip ya.
sudah sempit, banyak nyamuk, panas. Tidur setiap hari jam 3, ya. Itu harga yang harus saya bayar juga. Mungkin Anda juga sekarang sedang mengalaminya. Anda mungkin presentasi ditolak orang. Ya, Anda mungkin teman yang begitu dekat dengan Anda, teman bermain Anda sejak kecil, ketika dia tahu Anda menjalankan bisnis ini, ketika ditelepon, hey, tiba-tiba dimatikan. Itu pun yang saya alami. Teman-teman main basket saya menertawakan saya. Kali lagi Anda mendapatkan masalah, bisa tertekan atau tertantang. Apakah Anda jadi down? Orang lain menertawakan Anda dan orang lain mengatakan, dasar loser? Atau Anda terus maju dan Anda buktikan bahwa Anda bukan loser, Anda seorang pemenang. Kalau Anda terus lakukan bisnis ini, Anda tetap bertahan, Anda bisa buktikan 2-3 tahun kemudian siapa yang tertawa. Peribahasa mengatakan tertawa terakhir itu lebih enak. Itu pun yang terjadi pada saya. Sekarang saya bisa tertawa. Sekarang saya bisa tertawa dengan begitu enak. Aduh, ngapain sih kerja terus, istirahat. Waktu itu saya sempat cuti ya. Saya lulus ngomong-ngomong 7 tahun. Saya sempat cuti untuk jalani bisnis ini kurang lebih 2 tahun. Pas saya datang ke kampus ya, kebetulan waktu itu ada yang udah lulus ya, saya datang ke kampus gitu ya. Teman saya datang, dia bilang seperti ini, masih kuliah? Aduh Bapak Ibu, ya kurang ajar sekali ya. Dia dengan penuh keheranan, aduh ini udah bangkotan gitu ya, masih kuliah? Wah ya, waktu itu sakit hati sekali. Tapi sekarang, aduh kalau ketemu, saya pengen ketemu sekali dengan orang ini. Dan saya akan bilang, masih kerja? Santai! Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Penderitaan Anda nanti akan berbuah sukacita yang luar biasa. Di bisnis ini tenang aja. Banyak orang gak mau menghadapi masalah ya. Masalah itu dibuat dari kata Latin, probale, yang artinya move forward atau bergerak maju. Ketika menghadapi masalah, kita bisa bergerak maju atau jadi mandek, jadi diam di tempat. Masalah itu membuat kita jadi bitter atau jadi better. Bitter itu pahit, membuat kita jadi pahit, lalu berhenti, down, atau kita jadi better, semakin dewasa, semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin sukses. Problem make you think. Masalah itu membuat Anda berpikir. Think make you wise. Berpikir membuat Anda semakin bijaksana. Kalau Anda bijaksana, Anda wise, Anda pasti jadi orang sukses. Makanya jangan hindari masalah. Semua orang di ruangan ini saya yakin pasti memiliki masalah yang berbeda-beda. Memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tapi yakinkan dan percaya satu hal. Tuhan melihat masalah Anda. Ketika Anda lakukan, Anda tidak sendirian. Pegang tangan, bawa dalam doa, 2-3 tahun Anda pasti sukses. Banyak orang saya lihat mengatakan ketika diterpa masalah, oh Tuhan, saya punya masalah besar. Ganti. Masalah, saya punya Tuhan yang besar. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Anda akan bisa hadapi masalah. Anda akan berhasil jadi seorang juara. Anda akan berhasil jadi seorang pemenang. Ya ini ya impian saya yang saya sudah dapatkan setelah melakukan bisnis ini kurang lebih 5 tahun. Dahulu mimpi, sekarang telah menjadi kenyataan. Ya dulunya banyak orang yang menertawakan, sekarang sudah jadi kenyataan. Eleanor Roosevelt, istrinya Franklin Delano Roosevelt mengatakan, the future belongs to those who believe in the beauty of their dream. Masa depan milik orang-orang yang mempercayai keindahan impiannya. Wah ini ya, saya banyak sekali dapatkan berbagai hal di bisnis ini. Pertama saya dapatkan pengembangan diri. Dulu saya orangnya kurang pede. Saya kalau berbicara di muka umum pasti saya sudah basah ya celana saya kencing pasti karena takut sekali. Tapi lewat bisnis ini, lewat Super System Unicorn bisa membentuk saya menjadi percaya diri dan bisa berbicara di muka umum. Ya saya dapat pengembangan diri yang begitu banyak sekali. Saya juga dapat di sini finansial. Saya merasakan dulunya nggak punya uang. Ya gimana sih rasanya nggak punya uang? Lihat ke mall, cuman lihat kanan, lihat kiri. Beli enggak. Pelayannya juga bingung, lihat-lihat doang. Dulu saya dikasih 300.000 rupiah sebulan. Nah, sekarang 300.000 pengeluaran satu hari. Ya, luar biasa. Oke, tua kaya itu biasa, muda kaya itu luar biasa. Kalau tua tidak kaya juga, tanda tanya. Nah ini ya impian saya pada saat bulan Oktober
ya saya new bintang 8 dan ternyata perusahaan menipu saya. Harusnya di marketing plan dapat BMW Silver Lion. Wah, ternyata saya dapat pada saat saya bintang 8 Oktober. Banyak orang di luaran bilang, wah Tiansi penipu. Memang, saya nggak bilang Tiansi nggak penipu. Tiansi memang penipu. Harusnya Silver Lion dapat bintang 8. Ya, BMW-nya. Impian saya tercapai 3 sekaligus. Anda masih ingat impian saya dulu, saya ingin naik pesawat terbang. Karena saya belum pernah naik pesawat terbang. Sebelum jalan di sini, belum pernah naik kapal laut, belum pernah naik kereta api. Orang kampung. Tapi lewat bisnis ini, ya akhirnya saya bisa capai semua. Saya bisa naik pesawat terbang untuk pertama kalinya, naik Lufthansa, pesawat terbang berkelas, ya ada TV-nya segala, tempat duduknya nyaman, dan langsung ke luar negeri, bukan hanya Singapura, Malaysia, masih tetangga, bukan ke sana, langsung ke Eropa, ya langsung ke Jerman. Ini yang saya alami pada waktu itu, saya ke Eropa, saya keliling Eropa, ini di Belanda, ya saya berpose di Amsterdam Central. Kalau nggak salah, dulu itu hari Senin jam 11 siang. Ini saya lagi mejeng di sini. Hari Senin jam 11 siang. Nah, Anda lagi ngapain ya? Rasanya saya pengen telepon ke teman saya yang ngejek saya. Gua lagi di Belanda, oi. Lu lagi di mana? Lagi lihat muka bos ya. Ya. Atau lagi dimarahin bos? Jangan bete dong. Ya, pengen sekali rasanya. Ya. Aduh, ya, saya di sini enak sekali. Ke luar negeri, ke Eropa itu beda sekali. Kalau ke Singapura, Malaysia, masih Asia, waduh masih sama, masih panas-panas. Di sini dingin. Sebelum berangkat, saya tuh flu. Saya pikir kalau saya berangkat ke sana, cuaca dingin, 3 derajat sampai 10 derajat, wah flu saya pasti parah. Ternyata saya pas ke sana, flu saya sembuh. Udara sana bersih. Di sini, aduh ya, pagi-pagi buka jendela. Wah, di sini segar sekali, dingin, enak sekali di Belanda. Ini pada saat saya di Belgia, ya kita berkeliling Belanda, Belgia, lihat kota-kota yang begitu indah. Ini pada saat saya di Prancis, ya saya berpose di Menara Eiffel. Mungkin banyak di antara Anda yang menonton Eiffel, menonton Menara Eiffel. Jangan nonton doang, datang Pak, beda rasanya. Ya, dulunya orang kampung kalau misalnya berlibur, hari libur, mainnya kemana? Ke Pangandaran. Paling jauh ke Bali. Tapi ketika saya jalankan usaha ini, saya di bintang 8, saya dapatkan kebebasan uang, kebebasan finansial, saya bisa berkeliling ke luar negeri. Ya, saya bisa berkeliling tadi ke Eropa, saya berkeliling di Malaysia, itu di Twin Tower di Malaysia sana. Saya juga bisa ajak pasangan saya, pacar saya, ya pacaran di Malaysia, lebih asik Bapak Ibu. Ya, pacar Anda bisa ajak orang-orang yang Anda cintai kemanapun. Kalau Anda bebas waktu, bebas uang, tidak terikat oleh waktu. Mau hari Senin jam 3 siang Anda mau nonton dengan pacar Anda, boleh. Mau hari Kamis jam 10 pagi mau main basket, silahkan. Bisa, bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran. Ini dampaknya Bapak Ibu. Dulu saya kurus, ya sekarang gemukan karena bebas pikiran. Dulu makan mie bakso Malang aja nggak punya duit, berantem. Nah sekarang sama juga ternyata. Kalau dulu berantem nggak punya duit, sekarang berantem. Makan steak, nggak mau. Makan Kentucky, nggak mau. Makan McDonald, jangan, kesana aja. Wah sekarang berantemnya milih restoran. Kalau ke restoran, kalau dulu pasti dilihat harganya dulu. Nolnya ada berapa? Ya, kalau nolnya ada 4, wah udah, tutup mata ganti. Cari nolnya yang 3. Kalau minum, cari yang nolnya 2 kalau bisa. Es teh. Kalau enggak nanya juga, di sini minumnya gratis atau enggak? Ya dulu seperti itu, hati-hati. Nah kalau sekarang, mau yang mana? Mau yang mana sayang? Pilih aja. Ke mall, kalau dulu lihat-lihat doang. Waduh baju bagus, tapi dilihat nolnya banyak banget gitu ya. Kalau sekarang, mau yang mana? Mau yang putih? Mau yang merah? Atau dua-duanya? Ambillah dua-duanya. Daripada berantem, milih putih, merah. Itu Bapak Ibu, kebebasan uang. Dan saya mengatakan ini bukan hanya, wah mata duitan, Anda diajak ke bisnis untuk mata duitan. Enggak Bapak Ibu. Ya, Anda di sini diajarkan juga untuk berjiwa sosial. Tapi saya tanya, kalau Anda yang mengatakan, wah mata duitan, kemarin
di Jogja terjadi gempa bumi, Anda bisa lihat nonton televisi, waduh, kasihan ya. Cuma seperti itu. Atau kalau Anda punya uang, kalau Anda kelebihan uang, Anda bisa sumbangkan uang Anda. Lebih membantu mana? Cuma lihat, mengelus dada, atau Anda action, Anda bisa sumbangkan uang Anda. Di dunia ini, manusia nggak ada yang terlalu luar biasa. Kalau seperti makanan, kalau piring masih kosong, perut masih lapar, boro-boro mikirin tetangga, boro-boro mikirin orang lain, nggak akan dipikirin. Yang dipikirin piring, beli apa ya buat lauk pauk besok. Kalau piring Anda sudah penuh, bahkan berkelimpahan, Anda bisa kasihkan ke yatim piatu, panti asuhan, dan Anda bisa jadi orang sukses. Ini juga waktu saya di Singapura, ya di Ngan City, ya jalan-jalan di kota Singapura, saya bisa jalan-jalan di Orchard Road, ya. Ini waktu kemarin, ya di China, Forbidden City, saya lagi di sana, saya lihat luar biasa, kota China dahsyat sekali. Saya juga berkesempatan saya melihat pabrik Tianxi. Orang ada dulu saya presentasi ada yang bilang, wah Tianxi bikin produknya dari home industry, dari rumah ke rumah, nggak ada pabriknya, kamu ditipu katanya. Saya dulu dikatakan seperti itu. Tapi sekarang ketika saya ke China, saya bisa lihat pabriknya. Pabriknya begitu luar biasa. Pabriknya besar sekali. Pabriknya besar sekali. Di sana bahkan ada universitas. Mr. D adalah orang yang berjiwa sosial. Beliau mau mencerdaskan orang-orang yang di lingkungan pabriknya. Dia buat sebuah universitas. Ya, Tianxi memang luar biasa. Ya, Anda nggak salah kalau bergabung dengan Tianxi. Ini waktu saya dapat BMW, saya plat nomor saya, ya saya dapatan BMW gak mahal, BMW harga BMW saya cuma 5 juta. Pernah dengar BMW 5 juta? Yang saya 5 juta. Kenapa bisa 5 juta? Karena saya bayar hanya plat nomornya saja. Kenapa saya ingin plat nomor saya Z1NC? Karena saya merasa hutang budi. Ya dulu ibu saya gara-gara produk zinc, ternyata sembuh gali-gatanya, dan saya bisa bergabung di bisnis ini, makanya saya pastikan plat nomor mobil saya Z1NC. Ketika saya terima BMW saya juga bisa bareng-bareng dengan teman kuliah saya dulu, upline saya dulu yang membantu saya. Kita sama-sama, kita terima BMW kami, kita sama-sama jadi pemenang. Waktu itu usia saya 22 tahun, Ibu Livia juga 22 tahun. Kami waktu itu dinobatkan sebagai distributor termuda yang meraih BMW. Di panggung kemenangan di Berlin sana, saya bisa kibarkan bendera Indonesia, dan ketika ada orang lain yang menanyakan, where you come from? Saya dengan bangga katakan, I am from Indonesia. Karena orang luar negeri nggak tahu itu Indonesia. Mereka lebih tahu Bali. Kalau Bali dia tahu, tapi Indonesia dia nggak tahu. Di panggung kemenangan di Berlin, dihadiri 108 negara pada saat itu, saya bisa kibarkan bendera merah putih, ya, dan saya bangga sekali jadi warga negara Indonesia. Saya bisa harumkan nama bangsa di panggung kemenangan. Kalau Anda mau merubah bangsa ini, rubah dulu diri Anda. Ketika diri Anda berubah, lingkungan Anda berubah, bangsa ini bisa berubah. Krisis moneter di Asia Tenggara ini satu-satunya negara yang belum terlepas dari krisis moneter cuman Indonesia. Kalau Anda tergerak, Anda mau keluar dari krisis moneter, mau keluarkan bangsa ini dari krisis moneter, mulai dari diri Anda sendiri dulu. Anda lakukan dengan gigih, Anda jadi pemenang, Anda bisa ajak banyak orang sehat, banyak orang kaya, Anda akan jadi pemenang. Ketika saya jalankan bisnis ini beda sekali dengan konvensional. Ketika saya dulu konvensional, saya CD audio bajakan, teknologi makin lama makin maju. Ya akhirnya saya kalah. Harga makin lama banding-bandingan harga. Dulu satu CD audio bajakan saya bisa jual 20.000, turun 15.000, turun 10.000. Waktu semakin tersita. Ya akhirnya IPK Nasakom. Nah, beda sekali dengan bisnis Tianxi. Ketika bisnis ini semakin berkembang, saya semakin memiliki kebebasan. Modal sama-sama terus, tetap 2 juta bintang 3 sampai kapanpun. Saya semakin memiliki kebebasan pikiran. Di bisnis ini, jika Anda lakukan, Anda bisa dapatkan 4 kebebasan. Yang saya rasa itu nggak bisa didapatkan di dunia manapun, di pekerjaan manapun. Yang pertama, Anda bisa bebas finansial. Uang nggak jadi masalah. Lalu Anda bisa bebas waktu. Anda bisa bebas pikiran. Tenang pikiran Anda, nggak stres. Dan yang keempat, yang paling penting, bebas penyakit. Buat apa banyak uang tapi sakit? Di bisnis ini bisa mendapatkan 4 kebebasan. Ini juga yang saya dapatkan. Dulu
Keluarga kami hanya kontrak. Kemarin tahun 2006 saya juga puji Tuhan saya bisa beli rumah ya ratusan juta cash ya. Saya juga langsung renovasi ratusan juta juga cash ya. Kalau biasanya seorang anak itu biasanya numpang rumah orang tuanya. Kalau sekarang ya orang tua saya ajak ke rumah saya, nggak usah pindah-pindah kontrakan lagi. Ibu saya dan ayah saya bisa tenang ya tinggal gunakan rumah ini. Nggak perlu pindah-pindah kontrakan lagi. Oke? Ya mungkin Anda ingin tahu apa sih kok bisa sukses cepat itu atau Anda ingin sukses? Saya tidak akan mengajari Anda, ini sharing, saya baca dari buku, saya konsultasi dengan upline saya banyak dengarkan seminar, ya mungkin saya bisa sharingkan pengalaman saya. Jika Anda mau sukses, pertama kali jika Anda mau sukses, yang pasti Anda harus punya yang namanya impian. Karena 95% kesuksesan Anda ditentukan oleh impian Anda, cita-cita tujuan Anda. Jika Anda memiliki impian tentang orang-orang yang Anda cintai, Anda dipastikan bisa sukses di bisnis ini. Thomas Alva Edison memiliki impian akan malam yang terang benderang seperti siang, akhirnya terciptalah lampu. Karena impian bahwa suatu hari nanti manusia bisa terbang seperti burung di angkasa, Wright bersaudara berhasil menjadi penemu pesawat terbang. Mulai dari impian yang dulunya tidak mungkin, tapi ada orang yang berani mewujudkan impiannya, akhirnya terciptalah. Milikilah impian. Yang kedua, miliki sikap. Karena ternyata kesuksesan di bisnis ini, impian dan sikap. Anda harus memiliki sikap yang positif terhadap bisnis ini. Anda harus jalankan bisnis ini dengan sikap yang positif. Jangan terlalu banyak komplain, jangan terlalu banyak ngeluh. Fakta kesuksesan, sukses ditentukan oleh ternyata 85% sikap dan cara kita berhubungan dengan manusia. Skill atau keahlian hanya 15%. Sukses ditentukan oleh 80% emotional quotient dan 20% IQ. Bisnis ini kita juga harus bekerja pintar. Sekarang zamannya bukan lagi mengandalkan otot, tapi kita harus bekerja pintar, bekerja smart. Banyak sekali orang yang mencibir bisnis Tiansi. Dia katakan, wah ngapain sih bisnis seperti itu? Bisnis tipu-tipuan. Orang lain bisa memiliki pandangan yang salah terhadap bisnis ini. MLM, masuk langsung mati. MLM, masuk lama-lama mandek. Tapi itu berpikiran negatif dan berpikiran sikap negatif. Tapi kalau memiliki pikiran yang positif, MLM menyehatkan, lama-lama mensejahterakan. Miliki perspektif pandangan yang benar terhadap bisnis ini. Banyak orang yang gak mengerti, termasuk saya dulu, wah saya pikir MLM itu, wah cuma seperti ini aja, ya cari orang dapat duit, akhirnya lama-lama hancur juga. Ketika saya baca buku Robert T. Kiyosaki, saya baca banyak buku, ternyata mereka mendukung MLM. Robert T. Kiyosaki, Anda percaya mana? Percaya mana? Percaya tetangga atau percaya penulis buku bestseller? Kalau Anda percaya bahwa Robert T. Kiyosaki mengatakan MLM bagus, John C. Maxwell mengatakan MLM bagus, Dale Carnegie, Zig Ziglar, penulis buku bestseller mengatakan MLM bagus, jalankan Tiansi. Karena Tiansi begitu luar biasa. Mungkin Anda pun sama, Anda memiliki latar belakang yang sama dengan saya. IPK gak terlalu tinggi, kemampuan gak ada, ya wirausaha gagal, jadi agen asuransi juga gagal. Mungkin Anda sama seperti saya. Kenapa saya bisa? Karena saya kerja sama, Pak. Saya bukan orang hebat, saya hanya kerja sama. Saya hanya kerjasama dengan singa terbang. Tiansi, Pak. Ya. Saya juga hanya bekerja sama dengan sebuah support system yang bisa membuat saya berhasil. United Core Vision. Anda tinggal genggam erat-erat support system ini dan lakukan. Saya juga hanya bekerja sama dengan upline saya, sponsor saya. Saya lakukan apa yang upline saya perintahkan. Itu saja. Akhirnya saya bisa mencapai posisi ini. Ya. Di bisnis ini luar biasa, Anda kerja pintar, Anda lakukan apa yang support system katakan. Yang keempat, Anda harus bayar harganya. Karena di dunia ini gak ada makan siang gratis. Kalau Anda mau berhasil, Anda harus bayar harganya. Kalau Anda mau berhasil, tapi Anda tidur siang, Anda nonton sinetron, Anda gak melakukan, Anda gak mungkin berhasil. Meskipun impian Anda begitu luar biasa. Jika Anda santai-santai, Anda gak mau lakukan, Anda gak mau nikmati prosesnya, Anda tidak akan berhasil. Itu kabar buruknya. Jika Anda mau sukses, Anda harus bayar harganya. Anda harus mau ditolak orang. Pemimpin-pemimpin Anda yang di depan ternyata bukan orang-orang yang luar biasa. Mereka hanya bertahan lebih lama daripada orang-orang yang kalah. Mereka hanya bertahan dan bertahan dan bertahan, menerima prosesnya, menerima penolakan. Satu presentasi ditolak, lakukan yang kedua kali. Dua kali ditolak, lakukan yang ketiga kali. Tiga kali ditolak, lakukan yang 4 kali. Sampai 10 kali, 11 kali, sampai akhirnya ada yang mengatakan, ya saya mau jalankan bisnis ini. Dan itulah bintang 8 Anda nantinya. Saya juga dulu bayar harga Bapak Ibu, ya. Saya cuti kuliah, ibu saya juga sempat marah-marah pada saya. Ngapain jalan bisnis gini-ginian? Gimana kalau nanti gagal?
gimana kalau kamu nanti nggak berhasil? Kamu ini sudah cuti, nanti kuliahnya telat. Mama harus bayar mahal sekali. Itu harga yang harus saya bayar. Tapi saya katakan pada ibu saya, Mama tenang aja, 1-2 tahun saya akan buktikan BMW akan parkir di depan rumah. Ya, saya akan pastikan BMW akan parkir di depan rumah. Bayar harganya. Walt Disney dulu ditolak 302 kali. Bayangkan, dia nawarin proposal pada bank-bank dan ditolak 302 kali. Tapi dia mau bayar harganya, dia lakukan terus, akhirnya berhasil. Thomas Alva Edison gagal, ya bayar harga, dia gagal sebanyak hampir 10.000 kali. Tapi dia lakukan prosesnya, akhirnya berhasil. Sylvester Stallone gagal dan ditolak audisi sebanyak 1.500 kali. Dia mau bayar harganya, dia dikatakan, wah kamu tampangnya seperti ini mau jadi bintang film, ngomong juga nggak benar mau jadi bintang film. Tapi dia lakukan terus, dia lakukan. Ketika audisi 1 kali gagal, dia lakukan yang kedua kali. Ketika 1.450 kali gagal, dia lakukan ke 1.451. Dan akhirnya Sylvester Stallone sekarang terkenal luar biasa. Ada harga yang harus dibayar. Jika Bapak Ibu inginkan BMW-nya, saya yakin Anda pasti bisa, siapapun Anda, apapun latar belakang Anda pasti dapatkan BMW-nya. Kalau Anda benar-benar inginkan BMW-nya, Anda pasti bisa. Tapi satu syaratnya, bayar harganya. Bayar harganya, bayar harganya. 2-3 tahun, Anda bayar harganya, Anda nikmati prosesnya, saya yakin dan percaya, 2-3 tahun saya akan melihat Anda berdiri di panggung ini dan Anda seorang pemenang. Ya, banyak sekali di hidup ini memiliki resiko. Kegagalan bukan berarti saya gagal, tetapi belum sukses. Kegagalan bukan berarti saya tidak mencapai apa-apa, tetapi saya sudah mempelajari sesuatu. Kegagalan bukan berarti saya bodoh karena pernah mencoba. Itu pertanda saya berani, berhati teguh, bersemangat baja, maka berbanggalah dengan diri sendiri. Kegagalan bukan berarti saya tidak akan sukses, tetapi dibutuhkan kesabaran. Kegagalan bukan berarti saya sudah berakhir, tetapi saya masih memiliki peluang untuk memulainya kembali. Kegagalan bukan berarti Tuhan sudah meninggalkan saya, tetapi Dia mempunyai rencana yang lebih baik. Jangan takut gagal, Bapak Ibu. Jangan takut gagal. Saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Anda semua yang ada di ruangan ini. Saya ingin kita merenungkan arti hidup kita ini. Dulu di acara seperti ini 4 tahun yang lalu, itu membuat hidup saya berubah. Acara ini 4 tahun yang lalu membuat saya menjadi saya yang ada saat ini. Saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan semua yang ada di sini, baik ada yang ada di ujung sana, di tengah, di depan. Anda bisa pejamkan mata Anda dengarkan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, menurut Bapak Ibu, berhargakah bisnis ini untuk dijalankan? Berhargakah sebuah kata, yaitu kebebasan? Kebebasan untuk Anda, kebebasan untuk orang-orang yang Anda cintai. Anda bisa bebas keuangan, Anda bisa bebas waktu, Anda bisa bebas pikiran. Uang tidak jadi masalah. Anda bisa gunakan waktu bersama keluarga Anda. Anda bisa bahagiakan orang tua Anda. Anda bisa belikan ayah dan ibu Anda barang yang mereka idam-idamkan. Orang tua kita tidak pernah minta. Orang tua kita tidak pernah berharap anaknya balas jasa. Tapi mereka, saya yakin, mereka punya keinginan. Dan kadang-kadang mereka menguburkan impiannya dalam demi untuk anak-anaknya. Demi untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mereka bekerja keras. Ayah Anda bekerja keras, banting tulang tiap hari, sore hari, malam hari. Ibu Anda bekerja keras, menunggu toko, siang hari, sore hari, malam hari, demi untuk anak-anaknya. Orang tua kita bekerja keras untuk kita, anak-anaknya. Kita seringkali diberikan baju baru, padahal sudah 1 tahun baju orang tua kita tidak pernah beli yang baru. Ketika tahun baru Imlek, orang tua saya tidak beli baju. Orang tua saya lebih memilih untuk membelikan anak-anaknya baju. Begitu besar kasih orang tua pada anaknya. Sudahkah kita balas jasa dan cinta mereka itu? Sudahkah kita balas budi?
Orang tua kita itu seperti lilin, Bapak Ibu. Mereka relakan cahayanya, hidupnya untuk menerangi dan melindungi kita, anak-anaknya. Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Cahaya lilin itu semakin hari semakin redup, semakin meredup. Lilinnya terus menetes. Lilin yang tadinya panjang akan semakin pendek. Itu menandakan usia orang tua Anda. Suatu saat lilin itu akan habis, Bapak Ibu. Suatu saat lilin itu akan habis. Jangan tunggu sampai lilin itu habis. Ibu Anda, ayah Anda, jangan tunggu sampai mereka tiada. Sudahkah Anda belikan istri Anda barang yang istri Anda minta? Ingatkah ketika Anda mengawininya, Anda bersumpah akan membahagiakannya. Tetapi ketika istri Anda meminta barang, meminta cincin permata, meminta kalung emas, Anda katakan, kamu istri yang tidak tahu diri, tidak tahu suami sedang susah, tidak tahu uang itu susah didapat. Anda berjanji pada orang tuanya, Anda akan jaga anaknya dengan baik. Itukah yang Anda balas pada istri Anda yang setia bertahun-tahun? Bagaimana dengan buah hati Anda? Anak-anak Anda, sudahkah Anda sekolahkan di sekolah yang terbaik? Anak itu titipan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan itu mempercayai Anda sebagai orang tuanya, karena Tuhan tahu Anda akan bertanggung jawab sebagai orang tua. Kalau Anda sayang pada anak Anda, sekolahkan dia di tempat yang terbaik. Berikan dia pendidikan yang terbaik. Didik dia menjadi orang yang berguna. Sudahkah Anda berikan waktu Anda untuk anak-anak Anda? Waktu Anda untuk membacakan cerita ketika dia hendak tidur. Menemani mereka bermain. Atau Anda sering memarahi mereka. Anda katakan, Papa sibuk, Mama sibuk. Kamu sama bibi saja, kamu sama suster saja bermain. Papa tidak punya waktu. Seorang anak tidak butuh uang Anda. Yang mereka butuh waktu Anda yang berkualitas. Apakah 1-2 tahun kerja keras demi membahagiakan ibu kita, ayah kita, orang tua kita, anak kita, pasangan kita, yang kita telah berjanji sehidup semati? Apakah artinya 1-2 tahun kerja keras demi mereka? Orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi, apakah artinya? Apakah artinya sebuah hinaan, sebuah penolakan, sebuah ejekan, dan rasa takut Anda demi orang-orang yang Anda cintai, demi mereka? Berjuang Bapak Ibu, berjuang, sisihkan dengan baju Anda, sikapkan baju Anda, berjuang demi orang-orang yang Anda cintai. Jangan takut gagal, jangan takut mengambil sebuah resiko demi sebuah kata kebebasan. Bebas waktu, bebas uang, bebas pikiran. Sewaktu kita lahir ke dunia, orang-orang tersenyum. Orang-orang tersenyum bahagia menyambut kita. Alangkah indahnya ketika kita meninggal, kita bisa tersenyum. Dan giliran orang-orang menangisi kepergian kita. Istri Anda menangis dan berkata, terima kasih Tuhan, saya pernah punya suami yang baik dan bertanggung jawab. Suami yang menafkahi lahir dan batin. Anak Anda menangis dan berkata, terima kasih Tuhan, Kau memberikan malaikatmu untuk menjagaiku. Kau berikan ibu, mama yang baik. Kau berikan ayah, papa yang baik. Akhirnya ketika kita menghadap pencipta kita, Tuhan kita akan berkata, Kau sudah berjuang dengan gagah berani. Engkau sudah memenangkan pertempuran dan bertempur dengan semangat. Engkau membuat dunia menjadi lebih baik. Tempatmu bersama para pemenang. Sukses untuk kita semua.